TNI santuni keluarga janda muda tewas diduga dibunuh oknum prajurit. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF TP823 Raja Wakaka Buton beri santunan pada keluarga korban wanita yang ditemukan tewas mengenaskan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, 24 Desember 2025. Mayat wanita inisial WK, 23, sebelumnya ditemukan di bawah jembatan permandian Kogauna, Kelurahan Lakologo, Kecamatan Kokalukuna, pada Minggu, 21 Desember 2025. Santunan diserahkan Komandan Batalion Infanteri dan YONIF TP823 Raja Wakaka, Letkol Infanteri Arham Hidayat di rumah orang tua korban, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, sekira pukul 14 WITA. Bantuan diterima ibu korban serta disaksikan saudara dan anak keluarga korban yang saat itu hadir. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, bantuan berupa uang tunai, bantuan pendidikan, sembako serta mainan anak-anak. Dalam pertemuan itu, ibu korban, N masih tampak berduka atas kepergian putrinya tersebut. Di sela-sela percakapan keluarga dan YONIF TP82, ia diam-diam menyapu air matanya. Wajahnya masih tampak sembab usai pemakaman anak yang dikenal ramah oleh para tetangganya itu. Bahkan saat diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya, ibu korban tidak kuasa menahan tangis. Kalau sudah ditangkap hukum seberat-beratnya, supaya saya bisa tenang juga, pokoknya harus dipercepat, pinta N sambil menangis kepada Danionif TP823 Raja Wakaka. Danionif saat itu berada di sampingnya, tanpa menenangkan ibu korban serta menjelaskan akan mempercepat proses yang telah berlangsung. Keinginan ibu akan kami kawal terus, karena dua oknum ini kan sudah diamankan, sementara sedang didalami terkait motifnya seperti apa, masih banyak saksi yang diperiksa, jadi masih proses, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada titik terang, jelasnya pada ibu korban. Percakapan tersebut bergulir begitu saja. Dua putra korban inisial F, 3, dan A, 6, ikut muncul dalam pertemuan tersebut. Mereka tampak bermain ketika bingkisan mainan dan makanan ringan datang, dan Yonif 823 terlihat memangku salah satu anak korban sambil ngobrol bersama keluarga. Kesempatan itu, Danionif 823 juga menyempatkan waktu ziarah ke makam korban yang berada tidak jauh dari kediaman orang tua korban atau rumah duka. Kedatangan kami di sini untuk mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya almarhum, serta kedatangan ini murni wujud kepedulian kami terhadap keluarga korban, ujarnya saat diwawancarai, Rabu, 24 Desember 2025. Kata dia, pihaknya juga memberikan santunan berupa biaya pendidikan kepada kedua anak korban. Jadi kami bekerja sama dengan BRI Bau-Bau, kami beri biaya pendidikan untuk masing-masing anak itu 25 juta rupiah. Tadi kami sudah sampaikan juga ada beberapa kelengkapan administrasi nanti akan digunakan untuk biaya pendidikan saat adik-adik, anak korban, masuk sekolah, bebernya. Kemudian terdapat biaya pengobatan untuk anak, sembako yang terdiri dari beras, minyak, telur, gula serta lainnya, juga tas, mainan dan snack.